Sebuah karya terbaik dari Eza Mintarja, kelanjutan dari kisah Pelangi di Langit Singasari yang telah kami tayangkan sebelumnya. Kisah kolosal bernuansa sejarah dan fiksi di kehidupan tanah Jawa dengan judul Bara di Atas Singgasana. Pada kesempatan yang sangat baik ini, kita masuk pada bagian yang pertama dengan episode Putra Mahkota. Sahabat Permata TV yang tercinta, saat ini kita sampai pada seri yang ke-40. Selamat menikmati. Di akhir kisah sebelumnya disebutkan, Sri Rajasa meloncat hampir bersamaan waktunya dengan Mahisa Agni. Secepat yang dapat mereka lakukan, mereka mencoba untuk menahan tubuh putri yang sudah tidak berdaya itu. Tetapi seperti yang dikatakan oleh Dewi Amisani, mereka hanya dapat menguasai tubuhnya saja. Karena Dewi Amisani itu pun sudah menghembuskan nafasnya yang penghabisan. Oh, terdengar sebuah keluhan yang berat di bibir Sri Rajasa. Beratus-ratus kali ia melihat kematian sejak ia berkeliaran di padang karautan. Namun kali ini dadanya benar-benar telah berguncang melihat 3 orang putri yang telah membunuh dirinya di atas singgasana. Sejenak Sri Rajasa berdiri membeku. Ditatapnya wajah Dewi Amisani yang seakan-akan sekedar tertidur di singgasana. Namun darah yang memancar di dadanya benar-benar telah menggetarkan jantung. Mahisa Agni pun berdiri tanpa berkedip, memandang ketiga putri adik Sri Baginda Kertajaya itu. Perlahan-lahan wajahnya menunduk dan dirasanya pelupuk matanya menjadi terlampau panas. Para pemimpin Singasari dan para senopati telah menundukkan kepala mereka. Demikianlah tekad yang menyala di dalam dada ketiga putri Kediri itu. Sejenak ruangan itu dicekam oleh kesenyapan. Setiap orang yang berada di dalam bangsal Paseban itu telah terpesona oleh peristiwa yang telah mengguncangkan dada mereka. Sejenak kemudian maka Sri Rajasa yang telah menyadari keadaannya berkata, "Jangan terlampau lama dibiarkan. Jenazah ketiga putri itu harus segera mendapat perawatan sebaik-baiknya." Tetapi ketika 2 orang senopati melangkah maju, Sri Rajasa berkata, "Jangan kau, panggillah para emban. Biarlah orang-orang yang terbiasa berada di sekelilingnya setiap hari yang menyelenggarakan perawatan jenazah-jenazah itu." Senopati itu pun kemudian berjalan meninggalkan ruangan itu dan memanggil beberapa orang emban dan hamba istana yang lain. Ketika para emban melihat ketiga jenazah itu, maka serentak mereka menjerit. Hampir berbareng mereka berlari-larian dan berebut dahulu memeluk ketiga putri yang telah tidak bernafas lagi itu. Tiba-tiba salah seorang emban telah menarik patrem dari dada Dewi Amisani. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, maka patrem itu pun telah terhunjam di dadanya sendiri. Betapa terkejut para pemimpin tertinggi Singasari. Karena itu, maka Sri Rajasa sendiri segera meloncat, merebut ketiga patrem itu. Hampir saja 2 orang emban telah melakukan tindakan serupa. "Jangan bodoh!" Sri Rajasa berteriak. "Kalau kalian mencintai ketiga putri ini, kalian tidak akan berbuat begitu bodoh."
Para emban itu memandang Sri Rajasa dengan penuh kebencian. Kalian boleh membenci aku, tetapi kalian tidak dapat membiarkan jenazah ini tidak terawat, karena kalian telah membunuh diri kalian masing-masing. Tidak seorang pun yang menyahut. Kami memang dapat mengurus jenazah ketiga putri ini, tetapi maksud kami, biarlah orang-orang yang dekat dengan ketiganya semasa hidupnya lah yang mengurus jenazahnya sebaik-baiknya. Para emban itu masih tetap berdiam diri. Nah, terserahlah kepada kalian. Apakah kalian benar-benar mencintai ketiga putri itu? Atau kalian lebih mencintai diri sendiri dan berebut membunuh diri? Para emban dan hamba istana yang lain itu pun menundukkan kepala masing-masing. Tetapi mereka masih tetap berdiam diri. Namun dalam keheningan itu, tiba-tiba seorang emban yang masih sangat muda berdiri sambil menunjuk wajah Sri Rajasa. Kalian telah membunuh momonganku. Kenapa kalian tidak membunuh kami sama sekali? Kenapa kalian mencegah kami untuk membunuh diri? Ketika seorang senopati melangkah maju, maka Sri Rajasa menahannya sambil berkata, "Biarkan mereka." Jangan kau cegah. Kalau ia ingin membunuhku, inilah dadaku. Sri Rajasa menggelengkan kepalanya. Tidak, kami tidak ingin membunuh siapapun. Ketiga putri ini pun bukan kamilah yang telah membunuhnya. Aku tahu, tuanku putri telah melakukan suduk sariro, tetapi kalianlah yang menyebabkannya. Sudahlah, berkata Sri Rajasa. Apakah kalian masih akan membiarkan perasaan kalian berbicara tanpa menghiraukan ketiga putri itu? Para emban itu seperti digerakkan oleh kekuatan yang tanpa mereka sadari telah menyusup di dalam diri mereka. Serentak mereka bergeser mendekati ketiga putri yang telah tidak bernafas lagi itu. Bawalah mereka ke bangsal keputren. Mereka akan mendapat perawatan sebagai 3 orang putri adik seorang raja yang besar, seperti Sri Baginda Kertajaya dan Mahesa Walungan yang mendapat penghormatan terakhir sebagai seorang pahlawan besar. Para emban dan hamba istana itu pun tidak menyahut lagi. Perlahan-lahan mereka mengangkat tubuh ketiga putri itu bersama seorang emban yang telah membunuh dirinya pula. Tidak seorang pun dari mereka yang tidak menitikkan air matanya. Bahkan ada beberapa orang di antara mereka yang tidak mampu lagi membantu kawan-kawannya karena isaknya yang menghentak-hentak dada. Selenggarakan sebaik-baiknya. Semua kebutuhan untuk pemakaman ketiga jenazah itu, kamilah yang akan mengadakannya. Jangan takut, hubungilah kami. Para emban itu tidak menjawab. Tetapi beberapa orang di antara mereka menganggukkan kepala mereka. Namun demikian para emban, terutama yang masih muda, menjadi sangat cemas terhadap keadaan yang sedang dihadapi oleh Kediri. Hampir di setiap sudut istana tampak prajurit Singasari berjaga-jaga dengan senjata telanjang. Seperti yang sering mereka dengar, prajurit yang berhasil memecahkan pertahanan lawan kadang-kadang telah berbuat sesuatu yang tidak sewajarnya, terutama terhadap perempuan-perempuan muda. Karena itu, hampir setiap emban telah membawa patrem pula di bawah ikat pinggang mereka. Mereka menganggap bahwa kematian adalah penyelesaian yang paling baik daripada mereka jatuh ke tangan prajurit-prajurit yang masih berbau darah orang Kediri sendiri. Tetapi ternyata bahwa prajurit Singasari tidak berbuat demikian.
betapa gilanya Ken Arok semasa mudanya. Namun kini ia berusaha mengendalikan prajurit-prajuritnya. Ia menyadari betapa pahitnya seseorang yang dibayangi oleh ketakutan dan betapa pedihnya seorang gadis yang mengalami perkosaan. Apalagi sikap Mahesa Agni yang merupakan salah seorang pemimpin Singasari yang dekat dengan Sri Rajasa. Karena Mahesa Agni adalah kakanda permaisuri Singasari. Seperti Sri Rajasa, ia selalu mengawasi para prajurit Singasari yang berada di dalam istana dan lewat para senopati. Pengawasan yang serupa di seluruh daerah yang diduduki oleh prajurit Singasari. Demikianlah, di pagi harinya, pemakaman ketiga putri Kediri itu pun telah diselenggarakan dengan upacara kebesaran. Meskipun yang mengawal ketiga jenazah itu bukan prajurit Kediri, tetapi prajurit Singasari, namun semuanya dapat berlangsung sebaik-baiknya. Sejak saat itu maka kerajaan Kediri telah tenggelam. Tidak ada lagi kekuatan yang dapat mempertahankan kehadirannya. Betapa prajurit yang gagah berani, tetapi kelengahan Sri Baginda Kertajaya karena kepuasan yang berlebih-lebihan telah tidak dapat menolong lagi, sehingga akhirnya Kediri sampai pada puncak keruntuhannya sebagai banjir bandang dari Singasari yang telah melandanya. Tetapi ternyata Sri Rajasa adalah benar-benar seorang yang bijaksana, seolah-olah bukan kehendaknya sendiri bahwa ia telah melakukan suatu tindakan yang sangat terpuji. Meskipun ia telah berhasil mengalahkan Kediri, tetapi Sri Rajasa tidak mempunyai maksud sama sekali untuk menduduki pusat kerajaan itu. Diserahkannya istana Kediri kepada keluarga Sri Baginda Kertajaya yang terdekat, bukan saja untuk menguasai isi istana, tetapi juga memerintah telatah Kediri atas namanya. Mahesa Agni yang mengenal Ken Arok di masa mudanya tidak dapat mengerti bagaimanakah sebenarnya sifat dan watak orang itu. Di padang karautan, ia adalah hantu yang paling menakutkan. Kemudian ia adalah seorang prajurit yang patuh dan memegang teguh kewajibannya. Di saat-saat Mahesa Agni kehilangan keseimbangan, justru Ken Arok dapat memberinya peringatan. Namun pada suatu saat, Ken Arok itu juga telah membunuh Empu Gandring, kemudian mengorbankan Kebu Ijo, dan membunuh pula Akuwu Tunggul Ametung. Namun kini setelah ia berhasil menghancurkan kekuasaan Sri Baginda Kertajaya, maka ia telah berbuat sebagai seorang raja yang terlampau bijaksana. Seolah-olah Sri Rajasa itu sama sekali bukannya dan bahkan tidak ada sangkut pautnya dengan Ken Arok dan apalagi dengan hantu karautan. Dengan demikian maka kemudian pusat kerajaan telah berpindah dari Kediri ke Singasari. Sri Rajasa kini memegang seluruh kekuasaan dari seluruh daerah Kediri, sehingga namanya pun kemudian menjadi semakin lama semakin besar. Setelah peperangan selesai dan setelah beberapa saat Sri Rajasa beserta para pemimpin Singasari berada di Kediri untuk mengatur perpindahan pusat kekuasaan dan menyerahkan pimpinan atas kerajaan Kediri yang berada di bawah kekuasaan Singasari, maka datanglah saatnya Sri Rajasa Batara Sang Amurwa Bumi dengan segala macam tanda kebesarannya
sebagai seorang maharaja kembali ke istananya di Singasari. Beberapa utusan telah mendahuluinya dan mempersiapkan penyambutan di istana Singasari. Mendengar berita tentang kedatangan Sri Rajasa, maka gemparlah seluruh rakyat Singasari, terutama mereka yang tinggal di sepanjang jalan yang akan dilalui Sri Rajasa. Tanpa diperintah oleh siapapun juga, maka hampir di setiap padukuhan telah dibuat gapura-gapura di depan regol. Rakyat yang dengan sepenuh minat ingin menyambut rajanya yang pulang dengan membawa kemenangan telah menghias padukuhan masing-masing dengan janur-janur kuning, apalagi gapura kota Singasari. Di sepanjang jalan telah dibangun pula gardu-gardu untuk menempatkan seperangkat gamelan. Gamelan itu kelak apabila Sri Rajasa bersama iring-iringannya lewat, akan mengumandangkan gending-gending kemenangan. Bagi rakyat Singasari, Sri Rajasa adalah seorang pahlawan besar yang telah dapat melontarkan Singasari dari sebuah lingkungan pemerintahan yang kecil yang dipimpin oleh seorang Akuwu menjadi sebuah kerajaan yang besar yang justru melampaui kebesaran Kediri. Rakyat Singasari yang pada mulanya adalah rakyat Tumapel yang merasa dirinya terlampau kecil, kini mereka dapat membusungkan dada bahwa mereka adalah rakyat dari suatu kerajaan yang besar, Singasari, dan mereka adalah rakyat di pusat pemerintahan, rakyat kota raja. Kota Singasari sendiri seakan-akan telah dipenuhi dengan berbagai macam perhiasan. Di alun-alun Singasari, umbul-umbul, rontek dan panji-panji telah dipancangkan. Tidak hanya seperangkat gamelan yang telah siap di atas panggungan di sebelah menyebelah Paseban. Disitulah nanti penyambutan resmi akan dilakukan. Para pemimpin pemerintahan Singasari dan para senopati yang tidak ikut ke medan perang telah siap menerima kedatangan Sri Rajasa beserta pengiringnya. Setiap kepala menengadah ketika mereka melihat 2 ekor kuda berderap memasuki alun-alun. Keduanya adalah utusan Sri Rajasa yang memberitahukan bahwa iring-iringan Sri Rajasa telah mendekati kota. Sebentar lagi, Sri Rajasa akan memasuki gerbang. Apakah sekarang mereka sudah sampai di pintu gerbang? Sebentar lagi. Para pemimpin yang sudah siap menyambut itu mengangguk-anggukkan kepalanya. Para penabuh gamelan pun telah siap di tempatnya. Apabila Sri Rajasa memasuki alun-alun, maka gamelan itu harus bersama-sama menyambutnya. Pada saat itu, Sri Rajasa telah berada di ambang pintu gerbang kota. Para petugas yang menyambutnya telah mengeluh-elukannya. Beberapa orang gadis telah menaburkan bunga-bunga kepada Sri Rajasa yang duduk di atas seekor kuda, diiringi oleh Mahesa Agni dan para panglima serta senopati. Suara gamelan kemudian mengumandang mengiringi derap kaki-kaki kuda yang berjalan perlahan-lahan dibarengi dengan para prajurit yang berjalan kaki. Betapa besar hati rakyat Singasari melihat rajanya kembali dengan membawa kemenangan. Karena itu, maka sambutan rakyat pun seakan-akan telah meledak. Gadis-gadis yang berdiri di pintu gerbang masih menabur-naburkan bunga kepada para prajurit yang lewat di dalam barisan yang menyusup gerbang sampai bunga yang terakhir. Kemudian mereka pun
melambai-lambaikan tangan mereka, menyambut pasukan yang datang itu dengan penuh kegembiraan. Di gardu-gardu panggungan yang terdapat di pojok-pojok desa, para pengawas yang melihat iring-iringan itu segera memukul kentongan. Berlari-larian rakyat menuju ke pinggir jalan. Sambil berteriak-teriak, mereka melambai-lambaikan tangan mereka dengan kegembiraan yang meluap-luap. Seluruh Singasari seakan-akan tengah dibakar oleh kegembiraan dan kebanggaan. Prajurit yang berjalan beriringan bagaikan seekor ular naga yang menyelusuri jalan-jalan menuju ke pusat kota. Di ujung iring-iringan itu, Sri Rajasa beserta beberapa orang pemimpin tertinggi Singasari berada di atas punggung kuda, dibayangi oleh tanda-tanda kebesaran yang jarang sekali keluar dari simpanan. Selain rakyat Singasari dan para senopati, maka di dalam istana pun sedang sibuk dilakukan persiapan penyambutan. Kedua istri Sri Rajasa sibuk mengadakan persiapan masing-masing, namun adalah merupakan semacam keharusan yang tidak disebutkan di dalam peraturan resmi bahwa Sri Rajasa akan diterima lebih dahulu di istana dalam oleh permaisurinya. Upacara penyambutan khusus akan dilakukan oleh para pemimpin tertinggi Singasari yang tidak ikut menyerang Kediri bersama permaisuri Sri Rajasa dan Dedes. Sedang Ken Umang akan hadir di dalam upacara itu, tetapi tidak akan melakukan penyambutan resmi. Demikianlah, maka akhirnya iring-iringan itu pun memasuki pusat kota raja. Sebentar kemudian ujung dari iring-iringan itu pun telah memasuki alun-alun Singasari. Suara gamelan yang menyambut kedatangan Sri Rajasa bagaikan meledaknya guntur di langit. Sorak-sorai rakyat yang berjejal-jejal seakan-akan memecahkan selaput telinga. Apalagi ketika Sri Rajasa kemudian sampai di tengah-tengah alun-alun, di atas punggung kudanya, ia melambai-lambaikan tangannya kepada rakyatnya yang mengeluh-elukannya. Sri Rajasa adalah raja yang paling besar pada zaman ini, desis seorang yang telah berambut putih di pinggir alun-alun. Kawannya berbicara pun mengangguk-anggukkan kepalanya. Ya, yang terbesar. Seandainya daerah ini masih diperintah oleh Aku Tunggul Ametung, maka Tumapel pasti masih tetap saja merupakan daerah yang kecil dan diam. Aku Tunggul Ametung adalah seorang yang sakti pilih tanding, tetapi ia terlampau cepat menjadi puas dengan keadaannya. Ia sudah puas dengan permaisurinya yang cantik, dengan taman di sebelah padang karautan, dengan kota yang sedikit ramai, dan beberapa orang prajurit pilihan. Ia sudah menjadi puas dengan hasil buruannya, dengan kulit harimau di lantai biliknya. Orang yang berambut putih itu mengangguk-anggukkan kepalanya. Katanya pula, Aku adalah prajurit pilihan saat itu. Aku adalah seorang prajurit pengawal istana di bawah pimpinan Witantra. Tetapi aku terlampau cepat menjadi tua, sehingga aku segera mengundurkan diri. Orang itu berhenti sejenak, lalu katanya, Semula aku kagum akan kesetiaan Witantra, namun kini ternyata bahwa Witantra telah berbuat kesalahan. Seandainya pembelaannya atas Kebu Ijo dengan perang tanding di arena itu dimenangkannya, dan keadaan Singasari tidak seperti sekarang ini, maka Tumapel masih akan tetap merupakan daerah kecil
di bawah kekuasaan Sri Baginda Kertajaya di Kediri. Kawannya berbicara masih mengangguk-anggukkan kepalanya. Aku adalah bawaan Witantra, katanya pula. Dan aku tidak menyangka bahwa di Tumapel ada orang yang mampu mengalahkannya di arena. Karena itu secara tidak langsung, Kakanda Permaisuri yang bernama Mahesa Agni itu telah meratakan jalan bagi Sri Rajasa untuk naik tahta. Dan sekarang, Kakanda Tuan Putri itu pun telah mendapatkan tempat yang baik. Ia merupakan sayap kanan yang telah memacu Singasari ke tingkatnya yang sekarang. Berita yang mendahului para prajurit itu mengatakan bahwa Mahesa Agni lah yang berhasil membunuh menteri yang paling setia kepada Kediri, Kuber Baleman. Keduanya mengangguk-anggukkan kepalanya. Mereka terpaksa berhenti berbicara karena sorak-sorai yang seakan-akan hendak meruntuhkan langit. Kini Sri Rajasa berdiri di atas panggungan yang sudah disediakan. Meskipun Sri Rajasa tidak mengucapkan sepatah kata pun, namun senyumnya telah menumbuhkan getaran di setiap dada rakyat Singasari yang menyaksikannya. Sejenak kemudian, Sri Rajasa turun dari panggungan dan langsung menuju ke Paseban. Di tangga Paseban itulah Sri Rajasa telah disambut dengan resmi oleh para pemimpin tertinggi Singasari. Sri Rajasa dengan resmi pula menyerahkan sebatang tombak yang kemudian oleh seorang senopati yang menyambutnya telah dimasukkannya ke dalam warangkanya sebagai perlambang bahwa perang telah selesai. Setelah upacara resmi berlangsung sejenak, maka Sri Rajasa pun langsung menuju ke bangsal dalam istana Singasari, di mana akan dilakukan sambutan khusus oleh keluarga istana. Namun para senopati dan panglima yang ikut di dalam peperangan tidak semua mengikutinya. Mereka tinggal di Paseban bersama para senopati yang menyambut mereka, bahwa mereka yang termasuk dalam lingkungan terdekat sajalah yang ikut dengan Sri Rajasa masuk ke ruang dalam. Dada Sri Rajasa menjadi berdebar-debar ketika di muka pintu bangsal dilihatnya putra mahkota Anusapati dalam pakaian kebesarannya siap menyambut kedatangan ayahanda Sri Rajasa yang baru datang dari peperangan membawa kemenangan. Dengan susah payah Sri Rajasa telah berusaha menguasai perasaannya. Mau tidak mau sekilas terbayang wajah Aku Tunggul Ametung di wajah putra mahkota itu. Bahkan di dalam hatinya yang paling dalam terbersit penyesalan. Aku telah melakukan perang yang dahsyat. Aku telah berhasil menguasai Kediri. Dan setiap orang mengeluh-elukan aku sebagai seorang pahlawan. Tetapi ketika aku pulang membawa kemenangan, maka kemenangan itu harus aku serahkan kepada seorang yang bukan tetesan darahku sendiri. Agaknya sentuhan perasaannya itu telah mempengaruhinya betapa ia berusaha, sehingga langkahnya pun menjadi tertegun-tegun. Namun adalah di luar tata upacara penyambutan, ketika tiba-tiba seorang anak laki-laki berlari mendahului putra mahkota menyambut kedatangan Sri Rajasa. Sebenarnya lah, anak laki-laki itu tidak akan terlampau banyak mempengaruhi jalannya upacara. Tidak banyak orang yang memperhatikannya. Memang satu dua orang terkejut melihat anak itu berlari-lari. Namun kemudian mereka hanya mengangguk-anggukkan kepala mereka. Karena anak laki-laki itu adalah putra Sri Rajasa sendiri yang bernama Tohjoyo.
betapa Sri Rajasa adalah seorang raja yang bijaksana di medan peperangan, melampaui dugaan setiap orang. Namun di dalam keadaan yang tiba-tiba, ia adalah seorang manusia yang dipengaruhi oleh perasaannya. Perasaan sebagai seorang manusia biasa, sebagai seorang ayah dan sebagai seorang suami. Kini Sri Rajasa dihadapkan kepada dua orang anak laki-laki, yang seorang adalah putra mahkota yang secara resmi menyambutnya, sedang yang lain adalah seorang anak laki-laki, anaknya sendiri. Meskipun setiap orang menyebutnya bahwa keduanya adalah anaknya, namun Sri Rajasa sendiri mengetahui bahwa putra mahkota yang bernama Anusapati itu adalah anak Aku Tunggul Ametung yang telah dibunuhnya. Karena itu, di dalam keadaan yang tiba-tiba, tanpa kesempatan untuk mempergunakan nalar, Sri Rajasa telah berbuat seperti sewajarnya manusia. Yang pertama-tama menyentuh perasaannya adalah anak laki-lakinya sendiri, Tohjoyo, bukan Anusapati. Itulah sebabnya, maka yang pertama-tama diraihnya adalah Tohjoyo. Diguncang-guncangnya tubuh anak laki-laki yang sehat kekar itu, sambil menepuk bahunya berulang-ulang. Sri Rajasa mencium pipi anak laki-laki itu sambil berbisik, "Kau sehat-sehat saja bukan Tohjoyo?" "Hamba Ayahanda Baginda, hamba sehat-sehat saja," jawab anak itu dengan wajah berseri-seri. Sri Baginda tertawa, ditepuknya kepala anak itu. Kemudian katanya, "Bagus, di mana ibumu?" "Di dalam. Ibu berada di dalam bangsal, tetapi duduk di belakang Ibu Permaisuri. Kenapa ibu tidak boleh duduk berjajar dengan Ibu Permaisuri?" "Hus!" Sri Rajasa berdesis, tetapi ia tertawa sambil bergumam, "Hahaha, inilah namanya mulut anak-anak. Duduklah di tempatmu." Tohjoyo memandang wajah ayahnya dengan kecewa, namun kemudian didorongnya anak itu sekali lagi sambil berkata, "Kembalilah ke tempatmu." Tohjoyo pun kemudian berjalan kembali ke tempatnya. Ketika ia lewat di samping Anusapati, ia masih sempat mencibirkan bibirnya. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Silahkan ikuti terus kisah Bara di Atas Singgasana pada kesempatan berikutnya. Sampai jumpa.